Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Membonceng ya. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Agni di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christensen. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang daring, butuh tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi. Kita belajar bersama yaitu di kelas 5 SD tema 7 subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran kelima, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sahabat sekolah, semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia ini terus menantang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Nah, sahabat sekolah, ayo kita rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur ini ya di hari ini. Tentunya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Sahabat sekolah, ini adalah salah satu bentuk rasa semangat kita dalam mengusir penjajah, dalam semangat mengusir penjajah. Nah, kita bisa menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tapi di sini Kak Dimas tidak akan mengajak menyanyi bersama. Ini silahkan dinyanyikan dengan mandiri ya di rumah. Oke. Nah, sahabat sekolah, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sungguh terlalu ya. Nah, perjuangan itu dikarenakan Belanda ini ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Sahabat sekolah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia ini telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Membonceng ya. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Agni di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christensen. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga
diboncengi lagi tentara sipil Belanda yang disebut NICA, ditentang oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia sudah merdeka, mereka ganggu. Sungguh terlalu ya. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut ini. Check it out. Nah, perlawanan fisik dilakukan yang pertama yaitu pertempuran 10 November 1945 di mana? Ya benar, di Surabaya. Yang kemudian setiap tanggal 10 November ini ya sahabat sekolah diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu? Ya benar sekali, Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Lalu yang kedua, perlawanan fisik ini ada Palagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sudah dibebaskan tapi masih dikasih senjata. Nah, sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Kemudian perlawanan fisik yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Nah, apa ini Bandung Lautan Api? Terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 46, setahun kemudian. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung ini menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Nah, tokoh yang terlibat antara lain ada Muhammad Toha Abdul Haris Nasution dan juga Suryadi Suryadharma. Kemudian perlawanan fisik berikutnya. Nah, sahabat sekolah, perlawanan fisik berikutnya yaitu Medan Area. Nah, Medan Area ini terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 1945. Karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Kemudian berikutnya yaitu serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Nah, tokoh yang terlibat antara lain ada Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, sahabat sekolah, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan. Tadi fisik juga, ini diplomasi. Nah, ini dilakukan dengan perundingan dari satu perundingan ke perundingan yang lain. Antara lain yang pertama ada perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schemmerhorn. Hasil perjanjian ini yaitu antara lain Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian, negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Yang ketiga, Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu Perjanjian Renville. Nah, sahabat sekolah, Perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 48 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat.
Adapun kesepakatan yang diambil antara lain yaitu Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil, Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkannya kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember tahun 49. Yang berikutnya ada perjanjian Rom-Royen. Nah, diadakan pada tanggal 17 April tahun 1949 di Jakarta. Dan Indonesia ini diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Sehingga perjanjian ini disebut dengan perjanjian Rom-Royen. Adapun kesepakatan yang diambil dari perjanjian ini antara lain yaitu pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMP. Nah, sahabat sekolah, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia ini masih tradisional ya, masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya dari hasil rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, maupun Jepang. Nah, mereka ini sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia ini menggunakan senjata modern. Nah, tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Oke, sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di penghujung. Saatnya kamu mengerjakan tugas yang pertama sebagai berikut ini. Kamu baca, kamu tulis, kerjakan, kirim ke gurumu, atau bisa jawab di kolom komentar untuk kamu latihan mandiri. Tugas yang kedua, ada 10 pertanyaan seperti biasa, 10 soal, kamu tulis, kamu cari jawabannya, bisa scroll ke atas, semua jawaban ada di video ini ya. Bisa juga kamu cari di buku tematikmu. Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita yang kelima dan bersambung ke video pembelajaran keenam masih di channel sekolah. Oke, tetap di channel sekolah, jangan berpindah, share video ini jika bermanfaat agar mereka, teman-temanmu mendapatkan manfaat yang sama. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa.